Halo guys, kembali lagi bersama saya Mesako Karumalewang, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Tikum Ambon, jurusan Sistem Informasi. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pengaruh geosfer sebagai sumber daya wisata. Oke, kita langsung saja pada penjelasannya. Jadi di sini pengertian geosfer yaitu geosfer secara umum adalah lapisan atau sfera yang terdapat pada bumi terletak pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, dan lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan bumi. Geosfer sendiri terdiri dari atmosfer, litosfer atau termasuk pedosfer, hidrosfer, dan sampai biosfer dan antroposfer. Yang pertama yaitu atmosfer. Di sini atmosfer bumi merupakan selubang gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Hubungan atmosfer dengan pariwisata. Di sini atmosfer dapat menghasilkan cuaca panas, dingin dan sejuk, yang mana menjadi daya tarik suatu destinasi dan mempengaruhi aktivitas pariwisata. Gejala yang terdapat pada atmosfer yaitu seperti angin, awan, suhu udara, kelembapan udara, hujan, disebut unsur cuaca. Yang kedua yaitu litosfer. Di sini litosfer atau disebut juga kerak bumi adalah lapisan bumi yang paling luar dan keras. Hubungan litosfer dengan pariwisata yaitu di sini litosfer ini sangat berpengaruh terhadap tempat pariwisata, khususnya di kawasan daerah kars, gunung berapi dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada goa. Di sini goa terbentuk bisa secara alami maupun buatan manusia. Yang kedua ada gunung. Kemudian yang ketiga ada karang. Di sini laut karang yang bagus tersebut banyak diminati wisatawan, salah satunya untuk foto-foto dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hidrosfer. Di sini hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi, baik air tawar maupun air laut. Contohnya laut, sungai, danau, dan rawa. Hubungan hidrosfer dengan pariwisata yaitu di sini hidrosfer meliputi semua jenis perairan yang ada di darat, laut, dan di udara. Air bukan merupakan hal yang asing lagi bagi kita, karena kita selalu menggunakan untuk berbagai aktivitas. Hidrosfer sangat berperan penting terhadap pariwisata, salah satunya sebagai berikut. Yang pertama yaitu wisata alami. Di sini ada sungai yang mempunyai kejernihan dan kemurnian pada alirannya yang bersih, memberikan dampak positif untuk dijadikan tempat wisata. Yang berikut ada laut. Laut merupakan pariwisata yang sangat menarik dengan melihat gelombang kecil maupun besar yang dijadikan para wisatawan untuk berenang dan berselancar dan lain-lain. Selain itu juga ada danau. Semakin danau itu luas dan mempunyai faktor pendukung seperti litosfer akan menambah
pesona danau tersebut menjadi menarik dan biasa dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Kemudian yang berikut yaitu air tanah. Hubungan air tanah sebagai tempat pariwisata adalah sumber air panas, mata air panas, atau sumber air panas. Di sini sehingga daerah yang memiliki mata air panas akan menjadi daerah wisata, pemandian air hangat, dan berpotensi bagi pembangunan pariwisata. Wisata buatan hidrosfer. Di sini wisata buatan yang berkaitan dengan hidrosfer. Salah satunya adalah kolam pemandian atau kolam renang. Hal tersebut ada campur tangan manusia, sehingga wisata buatan ini menjadi objek wisata yang sangat gemari wisatawan. Yang keempat adalah biosfer. Biosfer adalah bagian dari geosfer yang terletak pada troposfer, litosfer, dan hidrosfer. Biosfer sering juga disebut dengan lapisan kehidupan. Hubungan biosfer dengan pariwisata. Di sini biosfer dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata yang menguntungkan dan dapat dijadikan sebagai pelestarian flora dan fauna. Contoh dari biosfer yang dimanfaatkan sebagai pariwisata adalah sebagai berikut. 1. Suaka Marga Satwa, kebun binatang, hutan lindung, taman nasional, kemudian cagar alam. Yang kelima yaitu antroposfer. Di sini antroposfer adalah bagian dari biosfer yang merupakan ruang di permukaan bumi, tempat hidup manusia dengan segala aktivitas kehidupannya. Contohnya gas di udara, nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Hubungan antroposfer dengan pariwisata. Dalam kehidupan sehari-hari, antroposfer biasanya lebih dikenal dengan kehidupan bermasyarakat, budaya, kebiasaan, dan kegiatan keseharian seperti bekerja, bertani, dan lain-lain. Contoh dari antroposfer yang dijadikan pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, wisata budaya, wisata agama, agrowisata, kemudian wisata kuliner. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan terkait pengaruh geosfer sebagai sumber daya wisata. Sekian dan terima kasih.